Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pembuatan dan peredaran uang palsu di wilayah Bogor. Polres Singkawang melaksanakan kegiatan pengamanan melalui sistem plotting point pagi di sejumlah titik strategis di wilayah kota Singkawang. Wakapolda Maluku Utara meninjau langsung situasi keamanan dan ketertiban masyarakat pasca bentrokan antara warga desa Banemo dan desa Sibinpopo, Kecamatan Patani Barat. Di informasi pertama pemirsa, Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pembuatan dan peredaran uang palsu di wilayah Bogor. Seorang tersangka diamankan dengan barang bukti ribuan lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengungkap praktik pembuatan dan peredaran uang palsu di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Petugas mengamankan seorang tersangka berinisial MP yang diduga sebagai pelaku pembuatan dan peredaran uang palsu. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita uang palsu pecahan Rp100.000 senilai Rp60.000. Selain itu, polisi juga menyita berbagai peralatan produksi seperti printer, master cetakan, kertas, serta alat potong. Uang hasil kopi tersebut rencananya akan diedarkan di masyarakat dengan cara seolah-olah penggandaan uang atau praktik dukun. Jadi memancing korban bahwa yang bersangkutan bisa menggandakan uang apabila mungkin para korban memberikan sejumlah nominal uang sehingga yang bersangkutan pelaku bisa menggandakan uang. Adapun kronologis sudah sekitar anggota Subdit Ekbang Krimsus Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan selama hampir 2 minggu di wilayah sekitaran Polda Metro Jaya terkait dengan informasi dari masyarakat di mana ada seseorang yang menjanjikan uang, kemudian juga menyampaikan bahwa uang tersebut dapat digandakan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal terkait pemalsuan dan peredaran uang palsu dengan ancaman pidana penjara. Polisi mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dengan menerapkan metode 3D, yaitu dilihat, diraba, dan diterawang. Masyarakat juga diminta segera melapor ke layanan polisi 110 apabila menemukan atau menjadi korban peredaran uang palsu. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Metro Jaya mengamankan 4 orang pelaku penganiayaan yang terjadi di lingkungan Mapolda. Peristiwa ini terkait penanganan kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang sedang berjalan. Terkait perkembangan kasus tersebut, berikut keterangan resmi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto. Oke, terima kasih rekan-rekan. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian, termasuk masyarakat, untuk meluruskan bahwa yang beredar di media sosial, kami ingin menyampaikan, mengantar kepada rekan-rekan sekalian, bahwa informasi yang kami sampaikan adalah informasi yang fakta, faktual, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini berawal dari suatu peristiwa terjadi tindak pidana kekerasan seksual ya, yang dilakukan oleh saudara F terhadap korban.
korban ini merupakan karyawan yang bersangkutan. Pada saat hari Kamis 26 Maret 2026 sekira pukul 14 antara korban dan tersangka hadir di ruangan Direktur Penyidikan Direktorat PPA dan PPO sembari membawa pendamping ataupun masing-masing membawa simpatisan karena pihak korban meyakini bahwa terlapor ataupun tersangka ini tidak pernah kooperatif. Pada saat dilakukan konfrontir, terjadi perdebatan. Yang bersangkutan tidak mengakui perbuatan dan lain-lain. Sehingga pihak dari korban kecewa, muncul cekcok dan terjadi keributan ringan. Dan hal tersebut segera dapat diatasi oleh penyidik. Terkait tentang kejadian tersebut. Korban R, salah satu dari rekan tersangka, itu yang mendampingi saudara tersangka F, menunggu di ruang tunggu didatangi oleh beberapa orang dan dilakukan penganiayaan. Mengakibatkan korban mengalami luka memar, leher dicekik, dahi, pundak, dan dilakukan tindakan kekerasan kepada korban. Subdit Jatanras Polda Metro Jaya sesaat setelah terjadinya peristiwa itu melakukan penangkapan termasuk penyidik yang menyaksikan langsung melelerai para kedua belah pihak yang bersengketa, berseteru karena merasa tidak puas dengan jawaban dari tersangka terhadap korban kekerasan seksual tersebut. Nah, setelah itu dilakukan penangkapan oleh Subdit Jatanras terhadap 4 orang pelaku, yaitu saudara HT yang memukul dan menanduk dada korban R, serta menampar PPF. Yang kedua, saudara AT, yang tadi HT, yang kedua AT mendorong korban R. Yang ketiga, tersangka I memukul perut, memiting R, dan memukul kepala F. Yang keempat, saudara AK mendorong dan memukul saudara F, yaitu tersangka. Terkait tentang peristiwa itu sudah ditangani oleh Subdit Jatanras. Saat ini menjadi proses. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bijak terhadap informasi yang menyesatkan. Hal tersebut jangan dibawa-bawa ke dalam ranah SARA, menjadi profil seseorang berasal dari suatu wilayah ataupun provinsi tertentu. Kita harus kembali subjektif terkait tentang peristiwa dan perkara yang dihadapi oleh yang bersangkutan. Setelah masuk daftar pencarian orang selama kurang lebih 7 tahun, tersangka Pulan Wonda alias Kamenak kini menjalani proses hukum lanjutan di Jayapura setelah sebelumnya diamankan di wilayah Kabupaten Puncak Jaya. Pada Sabtu tanggal 4 April 2026 tersangka dipindahkan ke Jayapura dan tiba di Bandara Sentani sekitar pukul 10.25 waktu Indonesia Timur dengan pengawalan personil Satgas Operasi Damai Kartens 2026. Proses pemindahan dilaksanakan sesuai prosedur dengan pengawalan ketat serta tetap memperhatikan hak-hak tersangka. Wakasatgas Humas menyampaikan bahwa seluruh tahapan berlangsung aman, profesional, dan transparan sesuai ketentuan. Setibanya di Jayapura, tersangka langsung menjalani pemeriksaan medis sebagai bagian dari prosedur penanganan. Kepala Operasi menegaskan seluruh rangkaian penindakan dan pemindahan dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan. Saat ini tersangka tengah menjalani proses pemeriksaan oleh tim investigasi dan penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap perkara secara menyeluruh. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menegaskan bahwa penegakan hukum dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel demi menjaga stabilitas keamanan di Papua. Satgas Operasi Damai Kartens dalam hal ini kami mengedepankan standar operasional prosedur, di mana kami juga melakukan pengawalan ketat mulai dari Puncak Jaya sampai di Jayapura ini. Kita juga melakukan tindakan penegakan hukum secara profesional dan juga transparan, di mana di sini dibuktikan, di mana hak kepada tersangka juga kita berikan, yaitu salah satunya termasuk pendampingan dari pihak keluarga tersangka mendampingi sampai di Jayapura.
Dari tim Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2026 melaporkan untuk Polri TV. Komitmen tanpa kompromi dalam upaya memberantas peredaran narkoba kembali ditegaskan Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni yang akrab disapa Bunda Kapolres, yaitu melalui operasi senyap di kawasan Kampung Kafling, Cikarang Utara. Polisi berhasil mengungkap jaringan peredaran obat keras ilegal. Tuh, banyak nih jualan. Dalam penggerebekan tersebut, petugas berhasil mengamankan 922 butir tramadol dan 23 butir alprazolam dari berbagai titik. 2 orang pelaku ditangkap, sementara 2 lainnya masih diburu karena diduga terlibat dalam jaringan tersebut. Petugas juga berhasil menghentikan 2 pengendara motor di klaster kedua, ditemukan 6 butir tramadol dan 2 eksimer yang berasal dari wilayah Sukaraya, Karangbahagia. Tambahan 25 butir tramadol dan uang tunai sebesar Rp50.000 turut diamankan. Kapolres menegaskan bahwa Polri tidak akan memberikan ruang bagi pelaku narkoba. Penindakan tegas akan terus dilakukan untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda. Polres Metro Bekasi juga mengedepankan edukasi dan pencegahan dengan melibatkan para warga. Masyarakat diajak aktif memberikan informasi melalui CLBK atau curhat langsung Bunda Kapolres. Dengan sinergi warga dan aparat, diharapkan kawasan Kampung Kafling bebas dari peredaran obat keras dan tercipta lingkungan aman, nyaman, dan kondusif. Dari Humas Polres Metro Bekasi melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.